Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat berjumpa kembali dan selamat berakhir pekan. Untuk materi kali ini, kita langsung saja akan bahas tentang pengelolaan kinerja untuk kepala sekolah. Jadi, apa sih yang akan dilakukan setelah kita guru-guru ataupun yang lainnya untuk mengisi RKH dan melakukan penguploadan dan penjadwalan observasi. Terus apa yang dilakukan atasan kita sebagai kepala sekolah? Nah, sebelum ke materi itu, alangkah baiknya kalian jika belum mengikuti komunitas belajar guru era digital, silakan masuk ke akun PMM kalian dan masuk ke komunitas. Oke. Selanjutnya, kita akan mulai tentang panduan teknis yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek ya. Di sini ada panduan untuk kepala sekolah. Panduan teknisnya bagaimana? Mungkin ini sudah dilakukan ya oleh atasan kita. Yang pertama di sini pengelolaan kinerja, sasarannya, oke pasti ini udah dilakukan persetujuan rencana. Jika guru sudah melakukan RKH, itu pasti diperiksa oleh kepala sekolah dan kepala sekolah melakukan persetujuan. Nah, di sini bisa dicek untuk perlu disetujui, dicek, dan apa saja yang harus dirubah ataupun yang tidak sesuai dengan yang diajukan oleh guru, itu kepala sekolah punya hak untuk merubahnya. Setelah ini dilakukan, setelah persetujuan dilakukan, tentu guru akan melakukan penjadwalan observasi ataupun penguploadan ataupun pengumpulan sertifikat-sertifikat yang telah mereka ajukan. Yang kedua tuh, nah dari sini atasan melakukan penilaian. Nah, di sini kemarin kan dalam webinar seri 3 kita sudah melakukan pengisian observasi dan pengisian peningkatan kinerja, yaitu pengumpulan sertifikat dan tugas tambahan. Di sini di laman kepala sekolah itu beda lagi. Laman kepala sekolah itu langsung menunjukkan kepada lakukan penilaian. Di sini ketika diklik lakukan penilaian, nah kepala sekolah melihat ataupun melakukan penilaian observasi dengan memeriksa kelengkapan dokumen yang guru ajukan. Di sini contohnya ini nih, ini yang punya saya ya. Di sini di laman kepala sekolah, ketika klik pengelolaan kinerja itu masuk ke lakukan penilaian. Ketika klik di sini, nah dicek daftar guru, ini akan muncul ada yang di sini karena belum mengisi semua, jadi belum lengkap ya. Contoh di panduan Kemdikbud, setelah cek daftar guru yang akan dilakukan penilaian, nah di sini ini juga belum lengkap ya. Ini ada nilai opsi ketiganya. Ketika sudah pengumpulan, itu akan melakukan penilaian. Nah, di sini penjadwalannya sesuai jadwal yang telah diajukan di pengelolaan yang sebelumnya, di pengelolaan guru. Di sini akan ada muncul jadwal, contoh nih 1 Maret 2024. Oleh laman kepala sekolah, kita nilai. Nah, apa saja yang akan dinilai? Yang pertama, nilai observasi. Cek rinciannya. Di sini guru melakukan komunikasi, terus cek RPP-nya, yang diupload RPP-nya apakah sesuai atau tidak. Di sini dicek oleh kepala sekolah. Kemudian di sini dilakukan strategi apa sih yang akan dilakukan guru untuk melakukan mengaktifkan keterlibatan muridnya. Ketika cek, cetak, mengumpulkan, kemudian penilaian dokumen tindak lanjut. Nah, dokumen tindak lanjut, apa sih dokumen tindak lanjut? Yaitu refleksi yang dilakukan ataupun ditilai oleh guru, oleh kepala sekolah maksudnya. Di sini tanggapannya seperti apa, terus dikumpulkan. Nah, untuk pemeriksaan kelengkapan dokumen, nah ini adalah tentang sertifikat pelatihan yang kita kumpulkan. Nah, di sini kelengkapan dokumen itu sertifikat yang kita kumpulkan. Contoh, nah ini kita mengumpulkan ada yang 8 poin, ada yang ini total yaitu 32 poin.
Ketika dikumpulkan, dicek, terus ditilai. Sesudah ditilai oleh kepala sekolah, terus kepala sekolah melakukan dokumen perilaku kerja. Nah, di sini dicek lagi keseluruhannya. Jadi ini tuh sesuai dengan RK yang kita lakukan, apa yang kita ajukan. RK yang kita ajukan sesuai gitu ya. Oke, terus pengumpulan dokumen udah dikumpulkan yang tadi ya. Nah, untuk kepala sekolah, ada satu tugasnya yang harus dilakukan oleh kepala sekolah. Selain melakukan penilaian, kepala sekolah juga harus, ini wajib hukumnya ya, harus mengumpulkan dokumen yang pertama KWSP yang sudah ditandatangani oleh pengawas atau dinas tempat. Yang kedua, dokumen kehadiran. Dokumen kehadiran ini antara rentannya dari Januari sampai Juli ya. Dan ini dikumpulkannya harus secara bersamaan. Oke, mungkin sekian dulu cara apa yang harus dilakukan oleh atasan kita ataupun kepala sekolah untuk melakukan pengelolaan kinerja lanjutan. Oke. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang konfirmasi data kepala sekolah dengan status PLT. Oke. Mungkin sekian dulu ya. Salam era digital. Terima kasih.